adalah halaman dashboard kita. Nah, selain halaman dashboard yang kita gunakan untuk mengedit tampilan website kita juga membuka hasil jadi website kita. Jadi kita membuka dua link di sini. Yang pertama link dashboard dan yang kedua adalah link dari web yang sudah kita buat. Khusus untuk dashboard itu kita bisa gunakan untuk mengedit tampilannya mulai dari tema, menu, postingan, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya langsung bisa kita lihat di website ini. Nah, yang pertama kita masuk ke dashboard, kita setting tema terlebih dahulu. Untuk memberi tema di website kita, itu kita masuk ke menu Appearance, kemudian pilih Themes. Kemudian kita bisa pilih salah satu tema yang sudah ada di sini, atau cara yang selanjutnya kita bisa pilih Add New. Nah, kemudian kalau kita connect internet, maka akan muncul tampilan tema-tema yang sudah disediakan secara online di sini. Tapi bisa juga yang kita gunakan sekarang adalah upload theme. Jadi kita mengupload tema yang sudah kita download sebelumnya. Kemudian pilih choose file. Kemudian kita cari di mana tempat kita menyimpan pilihan temanya. Tadi saya simpan di dokumen IWD. Kemudian aplikasi. Nah, ini dia. Ini adalah tema yang sudah saya download sebelumnya dalam bentuk RAR. Tinggal diklik kemudian pilih open. Kemudian silahkan klik install now untuk menginstal tema yang sudah kita download tadi ke WordPress kita. Ditunggu proses loadingnya sampai selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih yang activate. Ini untuk mengaktifkan tema yang sudah kita install sebelumnya. Sambil menunggu proses loading selesai, kita bisa lihat hasilnya di website kita. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, berubah setting temanya yang semula awalnya tadi simple, jadi berubah seperti yang tertera di sini. Nah, tentunya setiap tema punya setting yang berbeda dan setiap tema mempunyai bentuk tampilan yang berbeda. Lanjut, setelah kita setting temanya, yang kemudian bisa kita atur lagi adalah widgets. Widget ini adalah menu-menu atau submenu yang bisa kita tampilkan di sebelah kanan, kiri, atas, atau bawah website kita. Seperti kalender dan lain sebagainya. Kita coba widget. Nah, kemudian untuk khusus tema ini pilihannya ada left, right, footer. Nah, misalnya kita mau aturnya di bagian right atau kanan. Berarti di sini right side barnya masih kosong. Kita bisa isi dengan cara drag and drop. Misal kalender, kita klik kiri, tahan, tarik, kita masukkan ke sini. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, otomatis kalender sudah masuk sebagai widget. Tampilnya di sebelah right atau kanan. Ada widget-widget yang lainnya di sini, silahkan dicoba untuk tampilan widget yang lain. Yang selanjutnya, seumpama kita mau membuat postingan. Masuk ke menu post di sini. Kemudian postingan yang Hello World ini silahkan di-trash, artinya postingannya itu dihapus. Nah, kita tambah postingan baru dengan cara add new. Nah, kemudian postingan yang pertama, misalnya saya mau mengambil materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Di sini untuk web pemerintah daerah, saya bisa ambil misalnya home profil Solo. Ini diisi manual langsung di sini bisa, cuman lebih simple copy paste dari materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini bisa tinggal copy paste aja.
Kita copy, kita paste, masukkan ke sini. Kalau mau diedit itu kita bisa lewat yang bagian atasnya ini, mau di rata kiri, kanan, mau dikasih number atau lain sebagainya. Atau bisa juga kita sisipkan foto. Kalau kita mau sisipkan foto, seumpama di bagian atas ini, kursornya kita letakkan di bagian atas. Kemudian kita pilih add media. Masih kosong file fotonya, silahkan klik yang select file untuk memilih foto yang kita mau gunakan. Dicari folder untuk menyimpan file fotonya tadi di mana. Seumpama saya gunakan yang dari profil tadi home. Nah, ini misalnya saya pilih salah satu foto aja. Kemudian saya open. Nah, ini otomatis gambarnya sudah masuk ke dalam media library kita. Untuk memasukkannya ke postingan, itu tinggal kita klik insert into post. Nah, gambarnya sudah masuk ke postingan, tinggal kita setting perataannya, align center, seperti ini. Untuk mempostingnya itu kita tinggal klik publish. Publish ini digunakan kalau kita sudah selesai membuat postingan, kemudian mau kita posting lewat publish. Kita lihat hasilnya di web kita, refresh. Nah, otomatis yang tadi hello world-nya sudah hilang dan berganti dengan postingan baru yaitu profil solo. Untuk muncul lebih banyak kita klik read more. Nah, ini postingan yang tadi sudah kita buat. Kita back. Yang selanjutnya, apabila kita mau membuat menu. Untuk membuat menu ini masih kosong ya, baru ada sample pack. Kita misalnya mau buat beberapa menu. Itu kita masuk ke dashboard lagi. Silahkan pilih yang appearance, kemudian pilih menu. Nah, kemudian untuk membuat menu, kita bisa klik create menu yang di bagian bawah sini. Kemudian kita pilih manage location. Kemudian primary menunya bisa kita ganti dengan menu 1. Kemudian kita klik save change. Sudah selesai. Kemudian kita kembali ke edit menu. Nah, seumpama kita mau buat menu baru sekarang. Untuk membuat menu barunya, kita masuk ke pick. Kemudian kita bisa add new, pack baru, misalnya kita beri visi. Kita cari filenya dari sini aja. Atau kita ganti aja, jangan visi, tapi misalnya jelajah. Kemudian cari filenya di bagian jelajah sini, misalnya salah satu. Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Ini kita bisa copy aja, paste di dalam postingan. Masih sama caranya dengan yang tadi. Kalau kita mau menyisipkan foto, add media, kemudian upload file, pilih select file, kemudian pilih yang jelajah, jenang ayu, open. Untuk memasukkan gambarnya, insert into pack. Kita settingnya di tengah semua biar tampilannya menarik. Kemudian kita klik publish. Nah, supaya
pack ini bisa jadi menu, kita kembali ke menu appearance tadi. Sebentar. Oke. Kita ganti jelajah sampel pack-nya ini, kita hapus ya. Kita pilih di sini untuk jelajah, kita beri checklist, kemudian pilih add to menu. Nah, kita save menunya. Kita lihat hasilnya. Otomatis sudah ada dua menu di sini, yaitu menu home dan menu jelajah. Untuk membuat menu lain, kita bisa lakukan langkah yang sama. Kita bisa buat postingan, kita bisa buat tag. Nanti tinggal yang dari sini kita beri checklist, kita klik add to menu. Seperti itu. Jadi caranya sama, untuk menu bisa bentuk tag, bisa bentuk post, bisa bentuk kategori, dan bisa bentuk link. Yang kemudian, misalnya kita mau mengganti user kita. Ini ada di menu user. Di sini baru ada satu user, yaitu user latihan. Kalau kita mau mengedit user latihan ini, kita tinggal klik edit. Tapi jika kita mau menambah user baru, itu kita bisa klik add new. Ini untuk memberi user baru. Jika tidak usah. Nanti kalau udah diisi datanya, tinggal klik add new user. Kemudian untuk setting tema dan tampilan lain sebagainya, ini tadi kan kita baru setting tema, postingan, menu, dan widget. Tapi seumpama kita mau ganti background, kita mau ganti warna, kita mau ganti tampilan bentuknya, itu semua ada di appearance, pilih yang customize. Nah, ini sudah mencangkup semua tampilan desain web kita dari awal sampai akhir. Nah, tentunya beda setting tema, settingnya di sini juga berbeda. Jadi ini kita bisa setting sendiri seperti kita menyeting tema dari handphone. Karena masing-masing tema mempunyai pengaturan yang berbeda, ini tidak kita pelajari lebih lanjut. Silahkan dicoba, mulai ganti warna, mulai ganti background, mulai ganti header, dan lain sebagainya. Itu ada di appearance customize. Nah, yang kemudian yang gak kalah penting juga itu yaitu komen. Komen ini untuk mengelola komentar yang masuk ke website kita. Semisal kita sudah login ya, kita sudah online, ada yang komen, itu bisa muncul di sini dan juga muncul di website kita. Untuk membalasnya, ini kita kasih contoh, misalnya kita komen sendiri ya. Kita kembali ke home, terus kita read more, kita kasih komentar, misal Solo berseri. Kemudian kita post komen. Kita lihat hasil komentar kita muncul di sini. Nah, sebagai user, kita bisa membalas untuk komentar yang udah masuk di komen seperti ini dengan cara replay. Kita bisa terima kasih. Kemudian kita replay. Lihat hasilnya di website kita, Solo Berseri, latihan membalas dengan terima kasih. Seperti itu. Kalau misalnya ada komentar yang mau kita hapus, itu bisa di-trust. Tapi kalau enggak, diamkan saja. Untuk membuat kategori, tadi kalau kalian perhatikan di bagian menu ada kategori. Kategori ini bisa kita gunakan untuk menu banyak post. Nah, itu tempatnya ada di sini, post kategori. Ini kita bisa buat kategori baru, misalnya untuk menu visi, menu news misalnya. Nanti ada news apa itu bisa di sini. Seperti itu kurang lebihnya. Selamat mencoba.